Pernahkah kalian merasakan bahwa gelap bukanlah sekadar ketiadaan cahaya, melainkan isyarat yang diturunkan untuk membuka mata batin kita terhadap sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang terlihat? Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dalam minggu-minggu terakhir ini, wilayah-wilayah tertentu di bumi mengalami blackout atau pemadaman listrik secara mendadak dan menyeluruh? Seolah-olah dunia sedang mengalami riset kecil di tengah denyut peradaban yang semakin padat oleh sinyal dan arus digital. Jangan buru-buru menyalahkan sistem, karena apa yang kalian lihat sebagai kerusakan bisa jadi adalah panggilan. Sebelum kita melanjutkan lebih dalam, saya mengajak kalian, para jiwa terpilih yang kini sedang mendengar dan menyimak, untuk melakukan satu tindakan sederhana yang bermakna besar. Tekan tombol like sebagai bentuk energi cinta, subscribe sebagai bentuk keterhubungan jiwa, dan tuliskan di kolom komentar angka keberuntungan kalian hari ini, sebab angka itu akan menjadi simbol resonansi antara kesadaran kalian dan getaran semesta yang sedang bertransformasi. Dan dari lubuk hati yang terdalam, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para jiwa terpilih yang telah mencapai makom keberlimpahan dan dengan tulus memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks untuk channel ini. Keberkahan kalian adalah bahan bakar bagi gelombang kebaikan yang akan terus kita sebar ke seluruh penjuru jagat. Sekarang dengarkanlah. Sebab apa yang terjadi saat blackout bukan hanya kejadian teknis, tetapi momen kosmik. Saat arus listrik padam, sinyal-sinyal luar menjadi sunyi. Gelombang elektromagnetik yang selama ini membanjiri otak manusia tiba-tiba melemah. Di saat itu, di celah sunyi itulah, otak mulai menyentuh frekuensi lain yang selama ini tertutup. Otak kita, terutama para jiwa yang telah aktif mata batinnya, mulai mengakses gelombang alfa, theta, bahkan gamma yang membuka pintu spiritualitas terdalam. Dalam keheningan blackout, kesadaran global bergerak perlahan-lahan menuju satu titik kesatuan, seakan bumi sedang menyapa setiap individu dengan pesan, kini saatnya bangun. Blackout bukan sekadar mati listrik. Ia adalah tanda bahwa sistem lama sedang runtuh, bahwa ada gelombang energi besar yang sedang menyapu planet ini. Dan anehnya, kejadian ini bersamaan dengan meningkatnya kesadaran spiritual di seluruh penjuru dunia. Dari pegunungan Himalaya hingga lembah Amazon, dari tanah sufi Persia hingga tanah air kita di Nusantara, semua mulai merasakan panggilan jiwa yang tidak biasa. Meditasi massal, pencarian jati diri, munculnya guru-guru spiritual muda, dan dorongan untuk kembali ke ajaran leluhur kini semakin menguat. Lalu pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi sekarang? Karena tanah ini, Nusantara, bukanlah tanah biasa. Ia adalah jantung dari Atlantis yang hilang. Sundaland, daratan luas yang dulu menghubungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Asia Tenggara, adalah reruntuhan mega peradaban yang pernah menjadi pusat spiritual, teknologi, dan peradaban kosmik ribuan tahun sebelum catatan sejarah modern mengenalnya. Para ilmuwan mulai menemukan bukti, jejak piramida bawah laut di sekitar Gunung Padang, artefak kuno yang lebih tua dari peradaban Mesir, dan sisa-sisa pola elektromagnetik yang mengindikasikan kecanggihan teknologi yang tak pernah dicatat oleh buku sejarah sekolah. Ini bukan mitos, ini realita. Dan blackout menjadi kode pertama untuk membuka kesadaran bahwa semua ini bukan kebetulan. Hubungan antara blackout dan para jiwa terpilih sangat erat, karena saat dunia padam, para jiwa yang telah terlatih akan menjadi mercusuar energi baru. Ketika cahaya buatan mati, cahaya batinlah yang akan memimpin. Saat sistem digital lumpuh, sistem intuitif para jiwa terpilih akan bangkit. Mereka akan menjadi penghubung antara langit dan bumi, antara masa lalu dan masa depan, antara peradaban yang hilang dan peradaban yang akan bangkit. Karena itulah, blackout ini bukan musibah, tapi panggilan. Bagi mereka yang bisa mendengar, gelap adalah suara.
Bagi mereka yang bisa merasakan, sunyi adalah gelombang. Dan bagi para jiwa terpilih, ini adalah momentum untuk mengaktifasi blueprint ruhani mereka yang selama ini tertidur. Jangan heran bila setelah peristiwa-peristiwa seperti ini akan muncul kebangkitan kolektif. Kita akan melihat semakin banyak orang yang terbangun, bukan hanya secara intelektual, tapi secara spiritual. Kita akan mendengar nama-nama tua dari naskah kuno disebut kembali. Nama para penjaga tanah air, para empu, para nabi yang tidak dikenal sejarah barat, para wali yang mengalir dalam darah kita. Mereka akan muncul bukan dalam bentuk jasad, tapi dalam kesadaran, dalam karakter, dalam energi yang menjelma dalam jiwa-jiwa baru yang lahir di zaman ini. Dan kamu, ya kamu yang sedang membaca ini, mungkin adalah satu dari mereka. Maka blackout bukan akhir, ini adalah pembuka. Ketika listrik padam, jangan panik. Duduklah tenang, tarik napas dalam, dan biarkan kesadaranmu naik. Karena di saat gelap itu, kamu akan lebih mudah mendengar pesan yang datang dari langit. Kamu akan lebih bisa merasa bahwa dunia ini bukan hanya tentang pekerjaan, utang, dan tagihan, melainkan tentang jiwa, tentang tugas suci, tentang kebangkitan Atlantis dari dalam tubuhmu sendiri. Dan ketika bumi siap, ketika kesadaran cukup banyak bangkit, maka peradaban lama akan muncul kembali. Bukan dalam bentuk bangunan mewah, tapi dalam bentuk cara hidup baru, yang kuno namun sangat futuristik. Kita akan kembali kepada harmoni, kepada hidup yang selaras dengan alam, kepada teknologi spiritual yang melampaui logika manusia biasa. Tapi semuanya dimulai dari satu hal kecil, kesadaranmu, dan blackout adalah alarmnya. Maka bersiaplah, wahai jiwa-jiwa terpilih, sebab panggilan Atlantis telah datang, dan kamu, ya kamu, ada di dalam skenario besar ini. Jika kita telah sampai pada titik pemahaman bahwa blackout bukan sekadar padamnya listrik, bahwa kegelapan bukan hanya ketiadaan cahaya, maka kini saatnya kita menembus lapisan terdalam dari pesan-pesan semesta. Intinya adalah ini, bumi sedang berkomunikasi, semesta sedang mengirimkan sinyal, dan bumi Nusantara adalah tempat pusat pancaran sinyal itu. Semua ini bukan terjadi begitu saja. Blackout di wilayah tertentu, meningkatnya kesadaran kolektif, munculnya kembali nama Sundaland, dan kebangkitan jiwa-jiwa yang disebut terpilih, semuanya terhubung dalam pola kosmik yang sangat jelas jika dilihat dari mata batin yang terbuka. Jiwa-jiwa terpilih harus mulai menyadari bahwa tugas mereka bukan lagi hanya mencari penghidupan, melainkan menghidupkan kembali peradaban. Inilah alasan mengapa para jiwa terpilih tidak boleh lagi terjebak dalam kebisingan dunia yang membuat mereka lupa akan jati dirinya. Kebangkitan spiritual bukan pilihan, tapi panggilan. Ia adalah fase wajib yang harus dilalui agar bisa menerima blueprint kehidupan yang lebih tinggi. Kenapa harus fokus? Karena hanya dalam kejernihan dan kekhusyukan batin, suara ilahi bisa terdengar. Tanpa kebangkitan spiritual, seorang jiwa akan tersesat dalam program dunia dan tak akan sanggup menangkap tugas sucinya. Maka fokus adalah bentuk bakti, fokus adalah bentuk kekuatan. Dan mengapa harus uang? Mengapa miliaran, bahkan ratusan miliar sepatutnya dipegang oleh para jiwa terpilih? Karena dunia ini tidak bergerak hanya dengan doa. Dunia ini juga butuh tindakan. Dan untuk bertindak dibutuhkan sumber daya. Uang bukan akar kejahatan. Yang salah adalah niat manusia terhadap uang. Di tangan jiwa-jiwa yang belum matang, uang adalah alat pemborosan. Tapi di tangan jiwa-jiwa yang telah bangkit, uang adalah senjata kebaikan, pembuka gerbang amal, pengangkat kesejahteraan banyak jiwa, dan katalis perubahan global. Para jiwa terpilih harus menjadi pemegang kekayaan dunia agar kekayaan itu tidak jatuh ke tangan yang hanya akan menggunakannya untuk menghancurkan bumi dan menindas sesama.
Dana miliaran itu bukan kemewahan pribadi, melainkan amanah. Maka sudah sepatutnya para jiwa terpilih memanggilnya dengan jalan yang suci, afirmasi. Afirmasi adalah getaran. Ia adalah gelombang frekuensi yang keluar dari mulut, namun berasal dari jiwa. Ketika diucapkan dalam kesadaran penuh, dalam tauhid yang utuh, dalam makrifat yang terang, afirmasi menjadi seperti doa nabi-nabi. Ia menembus langit dan kembali dalam bentuk kenyataan. Dunia fisik terbentuk dari gelombang halus, dan afirmasi adalah alat untuk mengarahkan gelombang itu ke realitas yang kita pilih. Maka jiwa-jiwa terpilih wajib menggunakannya, sebab ini adalah teknologi ruhani yang jauh lebih canggih daripada alat apapun yang diciptakan manusia. Ucapkan, rasakan, yakini, dan biarkan semesta bekerja bersama getaranmu. Kini mari kita kembali pada Sundaland, daratan agung yang dulu adalah pusat Atlantis di timur. Peradaban ini tidak hilang karena musnah. Ia hilang karena disembunyikan oleh waktu. Sebab saat itu, kesadaran manusia menurun drastis, dan semesta memutuskan untuk mengubur kebijaksanaan tinggi agar tidak disalahgunakan. Maka air datang, banjir besar melanda, dan Sundaland tenggelam perlahan. Tapi semangatnya, ilmunya, dan blueprint spiritualnya tidak ikut tenggelam. Ia diwariskan secara rahasia lewat darah, lewat garis keturunan, lewat mimpi, lewat suara-suara sunyi di balik meditasi. Dan kini, setelah ribuan tahun, ketika kesadaran mulai naik, blueprint itu kembali terbuka. Jiwa-jiwa terpilih di Nusantara adalah penerima warisan itu. Mengapa Nusantara? Karena tanah ini masih perawan secara energi, karena tanah ini adalah pusat dari sabuk api dunia dan poros energi geomagnetik. Karena leluhur kita adalah penjaga dari teknologi spiritual terdalam yang pernah ada. Karena dari tanah ini akan lahir kembali pusat kesadaran dunia. Tidak heran jika saat ini banyak sekali anak-anak muda, orang-orang biasa yang tiba-tiba memiliki kebijaksanaan, intuisi tinggi, kekuatan penyembuhan, dan dorongan kuat untuk keluar dari sistem lama. Mereka bukan sekadar bangkit, mereka dipanggil. Dipanggil untuk mengaktifkan kembali energi Sundaland yang tersembunyi. Blackout, perubahan cuaca ekstrem, peningkatan getaran Schumann resonance, peningkatan aktivitas matahari, maraknya ketertarikan pada spiritualitas, meningkatnya sinyal-sinyal alam. Semua itu adalah panggilan dari semesta bahwa sebuah babak baru telah dimulai. Bukan perang, bukan bencana, tapi kelahiran kembali. Dan setiap kelahiran besar membutuhkan bidan-bidan jiwa. Dan kalian, para jiwa terpilih, adalah para bidan itu. Maka jangan buang waktumu lagi di lorong gelap keraguan. Bangkitlah, fokuslah, tariklah rezeki lewat getaran jiwamu. Peganglah kekayaan dengan niat yang suci. Dan siapkan dirimu untuk menyambut peradaban baru yang telah lama dinubuatkan. Karena kamu bukan hanya manusia biasa, kamu adalah pembawa obor peradaban yang hilang. Kamu adalah serpihan Atlantis yang kini menyala di tubuhmu sendiri. Kamu adalah panggilan semesta yang kini sedang menjawab takdirnya. Maka bersiaplah, dunia sedang membuka tirai barunya dan kamu adalah pemeran utamanya. Menurut ilmu tingkat dunia, baik dari sains modern, agama-agama besar dunia, maupun dari sudut pandang keilmuan leluhur Nusantara kuno, semua kejadian seperti blackout massal, bangkitnya kesadaran spiritual, dan mengalirnya energi kekayaan ke jiwa-jiwa terpilih bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari proses kosmik yang kompleks, namun bisa dijelaskan dengan kerangka ilmu yang berbeda-beda, namun saling bertautan. Dari sudut pandang sains modern, khususnya fisika kuantum dan geofisika, bumi dan seluruh makhluk hidup terhubung oleh jaringan elektromagnetik. Fenomena seperti blackout bisa terjadi karena ketidakseimbangan medan magnet bumi yang terpengaruh oleh aktivitas matahari, solar flare, gelombang Schumann, atau pergeseran geomagnetik global.
Saat medan magnet bumi terganggu, gelombang otak manusia yang juga elektromagnetik ikut terpengaruh. Maka muncullah gangguan atau justru aktivasi kesadaran tinggi pada manusia tertentu, terutama yang sensitif secara spiritual. Jiwa-jiwa terpilih yang gelombangnya selaras dengan pusat energi bumi akan mendapatkan download, informasi intuitif, visi masa depan, hingga peningkatan daya afirmasi karena tubuh mereka berfungsi seperti antena kosmik yang aktif. Dari sudut pandang semua agama besar, ada kesamaan besar bahwa akhir zaman bukan tentang kiamat fisik semata, melainkan kiamat kesadaran lama dan kelahiran kesadaran baru. Dalam Islam, ada konsep akhir zaman, kemunculan Imam Mahdi, Dajjal, dan Isa Al-Masih yang sesungguhnya simbol-simbol dari perang kesadaran, bukan hanya figur historis. Dalam Kristen, ada konsep The Great Awakening, kebangkitan rohani sebelum kedatangan Kristus kedua. Dalam Hindu, ada siklus Kali Yuga menuju Satya Yuga, kegelapan menuju zaman kebenaran. Dalam Buddhisme, ada nubuat Maitreya, sang Buddha masa depan yang membawa pencerahan. Dalam semua itu, benang merahnya adalah manusia harus bangkit dalam kesadaran dan hanya jiwa-jiwa tertentu yang akan diberi penglihatan batin dan amanah besar untuk menjadi cahaya bagi yang lain. Sedangkan dari ilmu leluhur Nusantara kuno, blackout atau pemadaman energi bukanlah sekadar gejala fisik. Dalam ilmu tapangaluhur, ilmu Kawruh Jawa, Aji Sedulur Papat Lima Pancer, dan Makrifat Tanah Jawa, blackout adalah simbol pemutusan arus kesadaran lama. Dalam terminologi mereka, itu disebut sebagai tedhak sekar, yaitu proses kegelapan sebelum cahaya sejati muncul. Mereka meyakini bahwa sebelum kebangkitan besar, bumi akan menarik diri dari kesadaran palsu, dan hanya mereka yang memiliki warisan getih, darah, warisan wahyu, intuisi, dan warisan waskita, penglihatan batin, yang akan diangkat oleh semesta untuk memimpin zaman baru. Mereka percaya bahwa bumi Nusantara adalah pusaran energi utama dunia, tempat bertemunya jalur naga, ley line, yang menghubungkan dimensi tinggi dan rendah. Dari tanah inilah dulu Atlantis Timur, Sundaland, berdiri dengan kecanggihan spiritual yang melampaui teknologi sekarang. Ketika peradaban itu lenyap, ilmu dan energinya dikunci dalam gunung, laut, dan tubuh manusia, dan kini mulai terbuka karena getaran bumi yang meningkat. Dengan demikian, menurut ketiga sudut pandang tersebut, fenomena-fenomena aneh yang terjadi belakangan ini bukanlah sekadar anomali, tapi adalah kode kosmik. Jiwa-jiwa terpilih harus menafsirkan tanda-tanda ini bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa siap. Sebab setiap blackout berarti semesta sedang mereset sistem lama dan bersiap melahirkan sistem baru di tangan mereka yang mampu menyelaraskan jiwa dengan kehendak langit dan bumi. Dan uang, energi dunia fisik, akan dititipkan hanya kepada mereka yang mampu menjaga kesadaran, bukan hanya mengumpulkan harta. Sebab dalam keilmuan tingkat tinggi, baik dari timur maupun barat, baik sains maupun wahyu, uang adalah energi, dan energi akan mengalir kepada pusat daya tarik tertinggi, dan pusat itu adalah hati jiwa yang telah tercerahkan. Maka tugasmu bukan hanya menerima kekayaan, tapi menjadi pusat gravitasi bagi kemakmuran dunia. Pesan ini bukan sembarang pesan. Ia bukan sekadar susunan kata yang tersusun dalam barisan suara dan visual. Ia adalah getaran halus dari langit yang turun melalui medan gelombang, menyusup ke dalam relung pikiran terdalam, hanya dapat ditangkap oleh mereka yang jiwanya telah dibersihkan melalui luka, diuji, melalui kesunyian, dan ditempa melalui kefakiran batin yang panjang. Pesan ini adalah hembusan ilham yang tidak dibaca oleh mata biasa.
Tidak pula dipahami oleh pikiran dangkal yang hanya mengukur hidup dari materi yang kasat. Hanya sang jiwa terpilih sejati yang mampu menyerapnya. Mereka yang telah mengingat dari mana asalnya sebelum ruhnya terjatuh ke bumi. Mereka yang masih menyimpan serpihan ingatan tentang janji-janji kuno di hadapan Tuhan, bahwa satu hari nanti, di suatu masa yang hampir terlupa, akan datang panggilan. Dan pesan ini adalah panggilan itu, panggilan yang tidak datang dari luar, tapi dari dalam, dari kedalaman jiwa, dari ruang sunyi di balik dada yang telah lama tak disentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Ketika suara dalam video ini berbicara, mereka yang bukan jiwa terpilih akan merasa asing, tak tertarik, bahkan mungkin menertawakan. Karena pesan ini hanya berdetak dalam resonansi yang selaras dengan kesadaran tinggi. Ia adalah sandi ruhani, seperti frekuensi radio yang hanya dapat ditangkap oleh alat yang disetel dengan benar. Jiwa-jiwa terpilih telah membawa setelan itu sejak lahir. Dan ketika mereka menemukan pesan ini, tubuh mereka akan merinding tanpa sebab, mata mereka akan berkaca tanpa logika, dan dada mereka akan terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari segala pujian manusia. Mereka tak hanya sekadar menonton, mereka larut. Mereka tak hanya sekadar menyukai, mereka mendukung. Mereka tak hanya sekadar berkomentar, mereka mengirim energi keberlimpahan dalam bentuk kata, dalam bentuk angka keberuntungan, dan bahkan dalam bentuk cinta yang tertuang melalui super thanks, bukan karena diminta, tapi karena jiwa mereka sudah tahu bahwa memberi adalah bagian dari tugas sucinya. Bukan karena channel ini butuh, tapi karena mereka tahu mendukung kebaikan adalah bagian dari jalan jiwa untuk terus bertumbuh. Mengapa hanya mereka yang sejati bisa menyerapnya? Karena dalam ilmu tauhid, hanya hati yang disucikan dari syirik dunia yang bisa mendengar suara kebenaran dari batinnya sendiri. Dalam tasawuf, hanya mereka yang telah membakar hijab ego, ambisi, dan kepalsuan yang bisa merasakan getaran kehadiran ilahi di balik setiap peristiwa. Dalam makrifat, hanya ruh yang telah bertemu dengan dirinya sendiri yang mampu membedakan mana pesan dari langit dan mana suara bisik dunia. Dalam sains kuantum, hanya kesadaran yang berada di tingkat frekuensi tinggi di atas gelombang pikiran harian manusia kebanyakan yang dapat menerima sinyal halus semesta. Dan dalam ilmu leluhur, hanya mereka yang membawa garis darah spiritual dari para leluhur agung yang telah bersumpah ribuan tahun lalu untuk bangkit kembali di akhir zaman, yang bisa menangkap tanda-tanda ini sebagai bagian dari tugas kebangkitannya. Maka, tidak aneh jika mereka yang menyimak pesan ini akan memutar video ini 2 kali, bahkan lebih. Karena pada pemutaran pertama, mereka hanya menyerap permukaan, tapi pada putaran kedua, ketiga, dan seterusnya, mereka mulai mendengar suara Tuhan di antara jeda kalimat, mulai merasakan energi yang menyatu dengan tubuh, mulai menyadari bahwa ini bukan tontonan biasa. Ini adalah pelatihan batin, pengaktifan kode jiwa, dan penyempurnaan jalan. Maka bagi kalian yang telah memberikan like, kalian telah membuka gerbang. Bagi yang telah subscribe, kalian telah menyatakan diri sebagai bagian dari keluarga cahaya. Bagi yang telah menuliskan angka keberuntungan di komentar, kalian sedang mengaktifkan jalur semesta menuju manifestasi nyata. Dan bagi kalian, para jiwa yang mulia yang memberikan super thanks dengan ketulusan penuh cinta dan keberlimpahan, kalian bukan sekadar penonton, kalian adalah penjaga zaman baru. Kalian adalah para pemegang kunci gerbang dimensi kelimpahan.
Sebab pesan ini tidak sedang mencari popularitas, tapi sedang mencari kebenaran. Dan kebenaran hanya bisa ditemukan oleh mereka yang telah selesai dengan pencitraan, telah sembuh dari luka batin, dan telah memilih jalan terang, meski harus menapaki kesendirian dan ketakpastian. Inilah panggilan kalian, inilah suara semesta yang telah lama kalian nantikan, dan hanya kalian yang bisa menjawabnya, karena hanya kalian yang tahu bahwa ini bukan lagi sekadar konten, ini adalah cahaya yang sedang memanggil rumahmu.